Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Raydium sama satu lagi ORN atau Orion Protocol. Oke, kita akan langsung masuk dulu di sebuah news yang memang udah agak lawas teman-teman, tapi news ini itu memberikan impact ya sampai hari ini teman-teman. Jadi ini news dirilis di April tanggal 18, 2023. Ini terkait dengan platform DeFi yang sudah masuk radar SEC, bahkan sampai sekarang. SEC mempersiapkan kartunya dengan penegasan bahwa DeFi termasuk dalam aturan sekuritas. Kecuali jika Kongres menerapkan sebaliknya, pengawasan Amerika Serikat akan membuat sebagian besar dunia kripto berada dalam yuridis SEC, karena badan tersebut bergerak untuk membuat jangkauannya semakin eksplisit. Jadi platform DeFi itu sebenarnya dalam posisi yang sangat-sangat terjepit untuk sekarang ini. Pasalnya SEC melihat bahwa layanan-layanan yang naungi oleh DeFi itu harusnya mendapatkan regulasi dari pemerintah Amerika Serikat. Decentralized Finance, teman-teman, atau DeFi itu merupakan sebuah produk yang memang identik, mirip seperti perbankan. Cuma kalau desentral kan dia tidak sentral, artinya dia tidak diawasi oleh satu otoritas manapun. Yang namanya desentral dia diawasi oleh banyak mata, banyak komunitas, dan tidak ada satu perusahaan atau institusi yang mengawasi, tapi yang mengawasi ya kita semua, teman-teman, para user, para pengguna, masyarakat. Jadi dengan membuat DeFi terregulasi oleh SEC itu akan menghilangkan definisi decentralized-nya sendiri, dan ini tentunya sangat-sangat negatif untuk ekosistem dari platform DeFi. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari Raydium terlebih dahulu. Raydium hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp18.500. Marketnya kalau kita perhatikan dalam satu hari ini dia udah drop sekitar 2,5%. Karena memang sentimen market yang cukup volatile. Kalau kita perhatikan, Raydium ini berada di peringkat 159 CMC dengan market cap sekitar 4,6 triliun rupiah. Terbilang besar, teman-teman. Raydium sendiri untuk supply-nya, maksimum supply dia ada di 555 juta. 555 juta Ray, sementara yang beredar hanya 252 Ray saja. Sorry, 252 juta Ray saja, atau 45% dari total supply yang beredar. Raydium sebenarnya adalah semacam platform DeFi, di mana di dalamnya teman-teman bisa melakukan trading. Ada juga yield farming ya, teman-teman yang suka cari keuntungan dari investasi bisa shift dana kalian di Raydium. Kemudian mereka juga punya pool, teman-teman, di mana pool ini berhubungan sekali sama ya mirip seperti staking ya, teman-teman. Kemudian juga ada Accelerator. Ini adalah launchpad, tempat Raydium meluncing produk-produk token yang tentunya baru, teman-teman. Jadi mereka juga seperti exchange pada umumnya, mereka juga bisa melakukan launchpad. Nah, kemudian dari keseluruhan project ini itu didukung sama order book AMM atau Automate Market Maker, teman-teman, di mana tujuannya adalah untuk mempermulus yang namanya transaksi yang terjadi pada DeFi tersebut. Jadi itulah platform dari Raydium. Dan kalau kita lihat sendiri dari Twitter, sebenarnya Raydium ini banyak ada kerjasama, kolaborasi. Dari beberapa news itu tanggal 10 Januari mereka ada listing di Cube ya. Cube ini juga salah satu exchange, teman-teman. Token Ray itu di listing di sana dengan pair Ray USDC. Kemudian mereka juga ada listing di KuCoin tampaknya. Ini ada live, teman-teman, live bersama dengan KuCoin, berhadiah juga. Selain itu, Raydium juga melisting Sobit dengan token SOBB slash Sol ya, dimana di sini dia menawarkan untuk pool, teman-teman, trading pair pool di platform dari Raydium. Jadi melisting token Sobit. Kemudian yang lain, mereka ada kolaborasi untuk mensupport project RWA dari Ondo Finance. Ondo Finance masuk ke jaringan Solana dan disupport juga sama Raydium. Ini merupakan salah satu
sentimen yang positif sebenarnya untuk Rhodium. Itu yang lain mereka ada kerjasama juga untuk main pool dengan ya salah satu aset ya teman-teman di sini Solen namanya. Kemudian Pit Network kolaborasi juga sama OKX Wallet dan lain sebagainya. Jadi banyak narasi yang positif sebenarnya dari Rhodium belakangan ini. Nah, teman-teman, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih harga Rhodium itu kok sempat drop lumayan dalam ya waktu tahun 2022 kemarin. Jadi sebenarnya itu kasus adalah karena Rhodium pernah kena exploit. Jadi ini kasusnya cukup panjang ya teman-teman. Di tanggal 16 Desember 2022 waktu itu kasus Terra Luna bertubi-tubi tuh. Terra Luna, Three Arrow Capital, kemudian juga apa ya proyek-proyek yang lain teman-teman itu banyak yang collapse. Oh, Alameda Research juga ya. Alameda Research dan FTX itu collapse. Rhodium justru kena hack. Wah, parah banget memang waktu itu 5 juta US dollar loss teman-teman di jaringan dari Rhodium, dan ini tentunya bikin bikin apa ya mencederai kepercayaan banyak konsumen terkait dengan kena hacknya si Rhodium ini. Teman-teman bayangin, Rhodium anggaplah seperti sebuah bank, terus bank kalian dibobol sama orang. Kalian simpan dana nih misalkan di bank A, terus bank tersebut ternyata dibobol dengan kerugian sampai 5 juta US dollar. Teman-teman yang naruh duit di sana panik nggak? Pasti panik waktu itu. Makanya ya pengguna Rhodium waktu itu sempat turun anjlok ya, dan menyebabkan harga tokennya terus mengalami penurunan sejak tahun 2022. Pelan-pelan di 2023 dia dapat momentum dan kembali recover harganya karena memang penggunanya makin lama udah mulai makin kembali kepercayaannya teman-teman. Dan waktu itu membuat pergerakan dari Rhodium lumayan naik ya. Kalau kita lihat secara teknikal, dia naik sekitar 1000% loh di tahun 2023 bulan Oktober sampai puncaknya di Desember 2023. Itu udah lumayan mengalami kenaikan teman-teman. Dan sekarang progresnya lagi dalam tahap koreksi setelah kenaikan yang lumayan tinggi. Dari volume perdagangan sebenarnya bagus, dari smart money juga mengalami kenaikan, sempat mengalami kenaikan tapi sekarang udah mulai turun. Akumulasi kelihatan jelas sejak November 2022 sampai September 2023 sebelum akhirnya kenaikan signifikan 1000% ini. Artinya adalah di fase ini, fase sideways ini, itu fase momentum di mana banyak investor yang melakukan akumulasi secara pelan-pelan terhadap Rhodium tanpa diketahui oleh banyak orang. Teman-teman, ketika dapat momentumnya, harga Rhodium langsung melesat menguat ya lumayan tinggi gitu. Jadi memang ada akumulasi sebelumnya yang terjadi, dan sekarang Rhodium masuk ke tahap koreksi, sempat turun dan menyentuh area kisaran $1, tapi pelan-pelan ini ada sedikit mantul ke atas ya, tapi masih belum terlalu strong untuk sekarang. Kalau kita lihat dari volume perdagangan, sebenarnya Rhodium ini lumayan agak menurun volume perdagangannya belakangan, disertai dengan posisi smart money yang ada separuh aja teman-teman dari yang sebelumnya di bulan Desember, yang menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan jumlah smart money yang aktif. Dari time frame 4 jam lebih memprihatinkan, smart money-nya kosong, nggak terlalu banyak aktivitas, yang menunjukkan memang untuk saat ini posisi Rhodium cenderung dalam tahap koreksi. Apalagi kalau kita lihat, ini kita pakai indikator MA100, teman-teman, posisi Rhodium terus berada di bawah MA100 yang menunjukkan dia lagi dalam tahap downtrend jangka pendek, atau kita bilangnya koreksi ya teman-teman, koreksi dengan area support kisaran $1 itu penting, menjadi support penting untuk Rhodium. Let's say kalau level tersebut di breakdown, maka bisa diperhatikan lagi level support di bawahnya di kisaran $0,78. Itu level support yang berpotensi juga menahan dari Rhodium. Sementara untuk mencari level support yang lebih bagus, biasanya aku pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low, dan kita akan temukan beberapa level yang cukup penting yang mungkin berpeluang untuk menjadi level penahan, yaitu ada di kisaran Fibo 61,8 sama Fibo 50%. Itu kurang lebih areanya di kisaran $1,2 sampai $1. Itu adalah level support yang kuat untuk Rhodium. Itu Rhodium overall platform yang berusaha untuk bangkit teman-teman. Trading volumenya aja sekarang sudah sampai 67 berapa nih, 67 miliar
US dollar, teman-teman. Dengan total yang di lock juga sangat besar, sebanyak 188 juta US dollar. Artinya banyak orang yang masih percaya terhadap Redium. Ini salah satu platform DeFi terbesar di jaringan dari Solana. Jadi buat Redium paling gitu aja. Kita akan bahas langsung Orion Protocol. Orion Protocol ini juga kurang lebih produknya sama seperti Redium. Dia berada di sektor DeFi. Hari ini Orion Protocol diperdagangkan di kisaran level Rp13.460. Marketnya drop 2% dengan volume perdagangan yang turun 51%. Orion Protocol berada di peringkat 655 di CMC dengan market cap hanya setengah triliun saja. Kalau kita perhatikan supply maksimumnya dia ada di 100 juta ORN dengan beredar koin, supply beredar sekitar 34,5 juta koin saja. Dia sudah listing di banyak exchange seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Lbank, kemudian Bitget, Gate.io, dan kawan-kawan. Jadi secara pasar cukup besar. Ini adalah platformnya, teman-teman. Jadi kurang lebih mirip ya, platform DeFi, di mana di dalamnya teman-teman bisa melakukan buy and sell token kalian. Kemudian ada DEX juga, teman-teman, Decentralized Exchange, di mana teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan trading. Mereka juga punya cross-chain transfer, yang artinya teman-teman bisa melakukan transfer dengan lebih gampang ke berbagai macam jaringan blockchain, ya, karena dia punya bridge-nya, teman-teman. Ya, itu sih teman-teman. Kemudian juga ada referral reward bagi mereka-mereka yang memang merekomendasikan platform Orion ini untuk menjadi aplikasi perdagangan di market kripto. Kemudian dari Twitter, mereka juga masih cukup aktif sampai hari ini ya. Tapi Orion tidak sepopuler Redium. Dan Orion ini bisa dibilang menjadi salah satu platform yang mungkin teman-teman itu peminatnya tidak terlalu gede kalau saya melihat dari mereka punya aplikasi dan juga jumlah engagement di Twitternya. Jadi ya tidak sebesar miliknya Redium, teman-teman. Tapi dia terus melakukan inovasi, ada beberapa token-token baru juga yang di listing dengan harapan memang lebih memperkaya atau lebih banyak investor yang bisa masuk ke project ini ya. Harapannya sih seperti itu. Ada juga AMA yang mereka lakukan atau Ask Me Anything dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi calon investor mereka yang pengen untuk menggunakan platform tersebut. Ini sebenarnya merupakan salah satu ya berita yang bagus teman-teman untuk proyek ini. Ini mereka ada pengembangan untuk layer 3 untuk Orion. Kemudian juga ada reward juga, beberapa reward yang mereka bagikan teman-teman dalam sebuah acara dengan XOX Lab ya. Itu sih dari Orion. Orion ini juga pernah punya kena kasus teman-teman. Sempat kena masalah juga ya terkait dengan insiden di 3 Februari 2023, udah setahun teman-teman. Itu mereka kena attack, kena serangan dari Orion Protocol melalui bridge dari Ethereum ke Binance yang sempat kena hack, menyebabkan kerugian 3 juta US dollar. Banyak ya teman-teman, dan beritanya ini memang sempat membuat pergerakan dari Orion turun teman-teman. 3 juta US dollar ini bukan perkara kecil ya, dimana trading pool mereka kena exploit dan kabarnya dana itu ditransfer langsung ke Tornado Cash, yang ternyata Tornado Cash ini juga scam teman-teman. Jadi parah banget memang waktu itu ya di 2023. Dan karena insiden tersebut yang menyebabkan pergerakan dari Orion terus mengalami penurunan. Kepercayaan investor terhadap Orion juga sama aja, mengalami tren penurunan yang lumayan signifikan. Jadi kalau kita perhatikan dari price action Orion Protocol di time frame besar dulu ya, di time frame 1 hari lah teman-teman. Itu sebenarnya masih dalam trend down. Kita belum melihat indikasi pembalikan arah pada Orion Protocol sejak 2023 kemarin di sini kurang lebih ya, pergerakan dari harga Orion Protocol itu terus mengalami penurunan. Even dia dapat sedikit kenaikan di sini, tapi itu belum mampu memberikan indikasi bullish sebenarnya untuk Orion. Sementara Orion masih bergerak dalam sebuah channel. Ini channel garis pertama, garis kedua, dan Orion hanya bergerak di channel ini, teman-teman. Yang mengindikasikan trennya masih cenderung turun, ya. Volume belakangan bagus, meningkat, smart money juga meningkat, tapi itu belum cukup membuat pergerakan harga dari ORN bisa melambung menguat teman-teman. Sementara area
resistance terdekat untuk Orion yaitu di kisaran 1,4 dolar dan harganya sekarang baru di di harga 0,86 dolar. Jadi masih ya perlu semacam kenaikan lebih lanjut untuk membuktikan kepada kita bahwa Orion dalam tren bullish ya. So far dia masih dalam all time low untuk sekarang, jadi kita lihat aja gimana progres daripada harga ke depannya. Sementara kalau kita perhatikan dia di time frame 4 jam, pergerakan dari Orion Protocol lumayan volatile. Ya, lumayan volatile dan belakangan itu ya sempat mengalami kenaikan volume di 10 Januari sampai dengan 15 kemarin. Di tanggal 17 ini pergerakan Orion justru masuk ke tahap koreksi dengan volume yang turun dan smart money yang turun, mengindikasikan memang ada tekanan jual yang terjadi pada proyek ini untuk sekarang. Sementara sih newsnya nggak terlalu banyak, mungkin platform DeFi masih pada ketekan karena memang ada sentimen dari SEC ini yang masih teman-teman yang masih membayang-bayangi ya calon investor yang ada di platform DeFi. Mereka juga masih takut-takut teman-teman, jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung kenapa platform DeFi belakangan kurang glowing, kurang yang bikin gebrakan kenaikan yang lumayan signifikan ya. Jadi itu sih, sabar-sabar aja buat teman-teman yang memang masih pegang token-token DeFi. Momentumnya belum untuk saat ini, tapi kita nggak tahu kapan momentumnya teman-teman, karena yang namanya narasi berita bisa muncul tiba-tiba. Itu sih paling buat sekarang. Jadi Orion kesimpulannya masih belum bullish ya, masih berusaha untuk menguat. Kalau volumenya terus bagus, itu bisa aja membuka kemungkinan sama seperti yang terjadi pada Ray atau Rhedium, dimana waktu itu kan juga volumenya cenderung tinggi, pergerakan dari Rhedium cenderung sideways ya. Kalau Orion bisa menunjukkan hal yang sama, ya bisa jadi kedepannya dia juga bakalan lanjut bullish. Semoga sih nggak kena hack lagi kayak kemarin-kemarin. Itu aja sih paling teman-teman harus dipantau proyek-proyek seperti ini. Narasi bisa sangat-sangat penting teman-teman. Jadi ya gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di pasar kripto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.